Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita tercinta, channel pengusaha muda. Karena yang muda yang harus berkarya ya teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membongkar rahasia budidaya gurami sistem bioflok kolam terpal diameter 3 dan beromset 9 juta rupiah per bulan, bahkan bisa mencapai 10 juta ya teman-teman ya, omset kita dalam per bulan. Karena di sini kita memiliki 10 kolam terpal dan setiap bulan kita masuk benih dan setiap bulan juga kita melakukan panen ya. Dan untuk harga panen di Kota Medan ini kebetulan harga maksimal ya, maksimal itu 33.000 diambil oleh tengkulak atau pemborong. Jadi harganya sangat luar biasa. Ini dia ya proses penyortirannya ya. Ini usia ikan 5 bulan. Ini yang masih kecil-kecil saya turunkan lagi atau saya pindahkan di kolam yang usia 3 bulan. Jadi tinggal dipindah aja ke kolam yang umurnya masih 3 bulan. Jadi agar rata ya, agar rata. Dan begitu juga sebaliknya nanti, setiap kolam-kolam kita di usia 5 bulan itu kita sortir seperti ini teman-teman. Jadi inilah dia kunci suksesnya, atau saya bongkar rahasianya ya. Di usia 5 bulan itu seperti inilah kegiatan kita. Pada saat 5 bulan, terkadang kalaupun kualitas air itu sudah memburuk di usia 4 bulan lebih, itu udah langsung kita lakukan penyortiran seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak mesti kadang nunggu pas 5 bulannya. Jadi kita harus sigap ya, melihat kondisi air tersebut dan melihat progres makan ikan kita. Jadi terkadang kalau kita itu tidak perhatikan seperti itu, atau kita paksa sampai 5 bulan, itu nggak boleh teman-teman. Kalau sudah kondisi ikannya sudah tidak memungkinkan, jadi jangan dipaksa. Oke, lanjut ke topiknya ya teman-teman ya. Untuk rahasia-rahasianya saya rasa sudah banyak juga ya saya share ke beberapa video saya ya. Yang pertama itu ada di kualitas air dulu ya teman-teman ya. Kualitas air itu memang perlu. Cuman kalaupun kita sudah bisa melakukan atau sudah bisa mempertahankan kualitas air tersebut ya, kita harus tahu juga ya teman-teman ya. Taunya gimana ya? Misalkan kita biasanya mempertahankan air ini kan sampai 5 bulan. Itu biasanya. Tapi terkadang ada juga ya teman-teman ya, di beberapa kolam kita itu yang tidak berhasil mempertahankan kualitas airnya itu sampai 5 bulan. Jadi sampai 3 bulan saja dia sudah jelek atau sudah tidak, progres ikan itu sudah menurun ya. Nah, pada saat seperti itu jangan kita paksa sampai 5 bulan ya. Kalau kita paksakan, itu ikan bakalan mati semua. Bakalan terserang penyakit semua. Jadi gimana Bang cara melihatnya? Misalnya ada pertanyaannya. Jadi gimana Bang cara melihat bahwasannya kualitas air kita itu sudah jelek di usia 3 bulan yang seperti Abang bilang. Nah, kita cara melihat itu ciri fisik dari airnya itu sudah bisa kita lihat ya teman-teman. Oke lah, walaupun teman-teman tidak mengetahui ciri fisik, yang pastinya progres makan ikan itu sangat-sangat menurun. Yang biasanya kita berikan, misalkan dalam per kolam kita berikan 1 kilo pakan ya, habis ya 1 kilo pakan, itu tidak mampu dia menghabiskan pakan 1 kilo itu seperti biasa kita berikan. Nah disitulah dia, kondisi air sudah tidak bagus dan sistem yang kita buat itu sudah menurun atau sumber bakterinya sudah jauh lebih banyak. Jadi ikan itu sudah, sebagian itu sudah terserang ya, terserang oleh bakteri atau penyakit. Jadi dia sudah mulai lemas. Nah, jadi yang harus kita lakukan agar kita berhasil sampai ke 5 bulan pertama ini, yang harus kita lakukan itu pada saat ikan seperti itu langsung kita lakukan perawatan teman-teman. Kita lakukan perawatan. Bang, cara perawatan itu seperti apa? Kita buang airnya ya, kita buang airnya, kalau bisa buang itu di bawah separuh. Jadi separuh itu kita buang lagi sampai bawah lagi.
Jadi airnya sisa sedikit aja. Jadi setelah itu baru kita isi air lagi penuh. Nah, ini kan sistemnya kolam terpal ya teman-teman ya, diameter 3. Jadi kita buang aja airnya sebanyak mungkin, baru kita isi lagi dengan air yang baru. Berarti sama aja dong seperti kita ganti air. Ya, benar teman-teman, seperti kita ganti air. Nah, setelah itu baru kita lakukan aplikasi dengan menggunakan metode terbalik. Kan ikannya tadi tetap ada di kolam. Lalu kita berikan lagi garamnya. Kita berikan garam dengan takaran setengah kilo ya. Dalam satu kolam ini setengah kilo untuk ilmiahnya ya. Lalu kita berikan lagi probiotiknya. Itu 3 tutup botol, lalu molase 3 tutup botol. Udah, lalu kita lihat 1 minggu kemudian pH airnya stabil atau tidak. Kalau pH airnya di angka 6, itu wajib kita berikan kapur dolomit. Kita menaikkan pH tersebut agar ikan tadi itu netral pH-nya. Nah, jadi yang perlu diketahui ini teman-teman, di kunci dasarnya ini. Sebenarnya udah ada juga sih di beberapa video saya jelaskan seperti ini. Tapi ini sembari saya melakukan penyortiran, jadi di sini saya edukasi lagi buat teman-teman, bongkar rahasia-rahasia tersebut. Jadi kita pada dasarnya teman-teman, budidaya ikan gurami itu kan 10 bulan ya. Kita potong dulu waktunya 5 bulan ya. Kita potong waktunya 5 bulan. Gimana kita bisa mempertahankan ikan itu sampai di usia ini, di usia penyortiran ini? Itu dulu kunci utamanya. Seperti saya ini ya, di usia ikan ini 5 bulan. Inilah kunci utamanya. Gimana kita sampai di titik ini, dari ukuran 1,5 inci sampai sebesar ini teman-teman. Ini dulu yang paling terpenting. Setelah kita sampai di titik ini ya, maka dari itu tadi saya bilang, untuk mencapai titik ini kan ada masalah juga. Seperti tadi di 3 bulan air sudah bermasalah. Nah, lalu kita ganti aja. Kita ganti airnya, kita aplikasikan lagi. Dan nanti kan airnya baru kita ganti. Kan nggak mungkin 2 bulan langsung kita ganti lagi. Kita lewatkan aja sampai 6 bulan ikan kita tersebut. Karena kan air baru kita ganti. Jadi usia penyortiran bisa di 6 bulan atau bahkan 7 bulan kita lakukan penyortiran. Itu tidak masalah teman-teman. Yang penting kita itu bisa mengetahui kondisi ikan kita itu sehat. Itu kuncinya. Kalau masalah penyortiran ini kan untuk meratakan aja bahwasannya ada ikan yang terlalu kecil, itu ajanya. Itu pun tidak terlalu banyak. Paling 50 ekor udah banyak kali itu teman-teman. Jadi kalaupun nggak kita sortir pun tidak masalah. Jadi itu kuncinya. Nah, tapi lebih bagus lagi kita sortir pada saat pergantian air. Jadi inti dari video ini rahasianya tuh seperti itu. Panennya kita 10 bulan ya. Kita pangkas aja dulu. Gimana supaya 5 bulan itu kita bisa sampai ke titik seperti ini. Kalau sudah di titik seperti ini, saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Kalau sudah di titik ini udah titik gampang. Karena kita sudah tidak menekankan kali agar air itu bertahan sampai 5 bulan ke depan lagi. Tidak. Di 2 bulan ke depan itu kita ganti air lagi. Karena kan kita menjaga agar ikan kita ini memang benar-benar harus selamat. Memang benar-benar harus selamat. Sampai kita panen dan kita harus berhasil. Jadi seperti itu. Jadi di 2 bulan ke depan itu airnya kita ganti lagi ya di usia 7 bulan. Lalu setelah 7 bulan barulah sampai kita ke panen di usia 10 bulan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kunci sukses kita atau rahasia keberhasilan dari pengusaha muda ini ya seperti itu. Sebenarnya tergantung kitanya lah dalam terjun budidaya gurami ini. Maksudnya kita sendiri yang tahu kondisi ikan kita. Kan kita sendiri yang handle, kita sendiri yang pegang. Biasanya makannya 1 kilo dalam per kolam, loh ini kok nggak habis. Nah disitulah kita berpikir, oh ini berarti kualitas airnya sudah jelek. Kita buang airnya, kita aplikasikan lagi. Nah jadi itu teman-teman ya kuncinya ya. Kita harus ada kesadaran lah ya dalam budidaya gurami ini. Harus ada kesadaran diri gimana cara menanganinya lah. Awalnya pun kita berpikir keras sendiri kok. Tidak ada yang mengajari sampai bisa ke titik ini. Per bulan mendapatkan omset itu 9 juta. Kadang kalau harga lagi tinggi mau sampai 10 juta. Tapi itu kotor ya teman-teman ya. Belum dipotong pakan dan ikan harga bibit. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.